merancang kinerja. Ini lagi. Ini bangunannya, ini yang buat yang fisika bangunan nggak boleh ngasih bocoran. Ini bangunannya bukan hanya good tapi great. Kenapa? Nah, kata kuncinya ini adalah museum. Renzo Piano, betul. Renzo Piano. Kenapa? Kenapa bangunan ini good? Bukan hanya good tapi great. Why? Diperoleh cahaya yang tak langsung, indirect lighting, yang terang tapi tak menyilaukan dan tidak masukkan panas sehingga tidak merusak koleksi. Jangan thermal dulu, Bu. Ini daylight aja. Daylight aja. Betul, tapi belum menyebut kata kunci museum. Ventilasi. Oh, jangan ventilasi. Ini thermal, daylighting aja. Kalau saya nggak salah pernah baca sih. Jadi mengganti lampu sorotnya pakai lighting. Itu harus digabungkan. Ya, betul. Fungsi museum apa? Fungsi museum itu meng-highlight artefak. Itu fungsi museum. Dan dalam museum yang biasa-biasa saja, ya, meng-highlight artefak itu dilakukan dengan lampu sorot yang cahaya di atas cahaya. Wah, kayak surat An-Nur aja ya. Nyorot di atas, nyorot gitu. Ya. Tapi ini, kenapa dia great? Dia bisa mencapai itu tanpa lampu sorot. Karena itu dia great. Dia bisa meng-highlight artefak tanpa lampu sorot. Bahkan dengan pencahayaan alami. Gitu. Pencahayaan alami itu kan musuhnya dua. Apa musuhnya pencahayaan alami? Pertama, jangan thermal, visual, silau. Yang kedua, itu thermal. Secara visual aja. Musuh utamanya silau, kita malah belum masuk ke sana. Ini dua. Pertama, tidak konstan. Itu musuhnya. Yang kedua, bayangan. Itu musuh. Ini kalau silau udah di atas itu tuh lebih sulit lagi tuh. Ini musuh yang langsung kita harus hadapi kalau kita memakai pencahayaan alami. Ini dalam kondisi awan apapun dia terhighlight. Nih. Dalam kondisi awan apapun highlight. Dan yang lebih hebat lagi adalah bahwa itu garis terang, garis gelapnya itu berhenti di atas objek, benar nggak? Bayangannya berhenti di atas. Hebat ya perancangannya ini. Ini kenapa dia disebut great? Yang dirancang Renzo Piano apa? Nah itu. Seret. Ngirim invoice $100,000. Ya. Itu segitu. Tapi dia tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, tugas kita sebagai building designer itu adalah menerjemahkan konsepnya arsitek yang seperti itu ke dalam sesuatu yang bisa dihitung. Jadi harus ada orang yang merumuskan ini pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Misalnya ini dari sini. Ya. Saya tunjuk nih. Mana dia? Pointer. Nah, ini ya. Misalnya ini lengkungan. Lengkung ini berapa?
Ya kan? Lengkung ini harus supaya cahaya dari mana saja mantul ke sana, harus terpantulkan tegak lurus ke bawah. Betul nggak? Kalau nggak tegak lurus gimana? Ya ada terang gelap. Harus tegak lurus. Betul nggak? Persamaannya apa? Jadi saya selalu kesamaan. Ngeles. Sudut jatuh sama sudut pantul. Betul. Tapi persamaannya persamaan cermin cekung. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Betul ya? Harus ada orang yang merumuskan bahwa oh ternyata untuk menentukan radius ini kita harus pakai persamaan cermin cekung. As simple as that. Setelah ini dirumuskan, baru kita cari siapa yang hitung. Yang hitung siapa? Siapa saja yang sudah pernah mendapat persamaan cermin cekung, betul? Nggak perlu engineer. Ya. Jadi ada arsitek. Ini mau dipahami dulu proses pengerjaan, proses perhitungan kinerja. Mau dipahami dulu ya. Ada arsitek secara konseptual, ngirim invoice berapa? 100.000. Kemudian ada engineer yang menerjemahkan itu semua dan mengeluarkan pertanyaan desain seperti ini. Ketik, tak, selesai, kirim invoice berapa? 10.000. Beda 01. Ke piano ya Pak? Atau ke owner. Bisa ke piano, bisa ke owner. Terserah. Tapi begitu skalanya. Yang ini 100.000, yang ini 10.000. Setelah selesai, nanti misalnya saya yang merumuskan itu, saya mencarikan orang yang actually menghitung, yang benar-benar melakukan perhitungannya. Siapa dia? Ya, bisa engineer saya. Bisa mahasiswa saya, bisa subkontraktor yang saya undang dari India atau dari Cina. Ya. Mereka bikin invoice berapa? Mungkin $100. Saya hanya ingin menunjukkan ini real dalam sehari-hari, begitu skala harganya. Jangan pernah bermimpi untuk kompetisi dengan arsitek Renzo Piano. Mereka seret, boom. Kita ya alhamdulillah gitu ya. Ya yang namanya kalau kita mengejar uang tidak akan selesai. Kita mengerjakan ini bukan untuk uang. Ya. Tapi levelnya begitu. Nah, terserah Anda mau bekerja di level yang mana. Ini saya gampangnya saya menggunakan skala tagihan ya, skala tagihan. Tapi itu juga berkaitan dengan pemahaman dan harus belajar apa dan harus latihan apa untuk mencapai itu. Ingat, ada black belt ya. Kalau yang untuk melakukan perhitungan, yang invoice-nya nilainya $100, itu sabuk putih juga udah cukup. Gitu. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya di kelas fisika bangunan, Anda kalau dari kelas fisika bangunan ini nggak bisa nyari duit, itu kebangetan. Betul kan? OTTV diajarin, betul nggak? Iya. Tinggal ketok ke arsitek, Bu, saya tolong kasih proyek saya ngitungin OTTV. Wong modalnya cuma Excel, betul nggak? Hah? Dan ada gambar saya pakai waktu itu yang Excelnya Green Building ya? Dari DKI. DKI
DKI ya, langsung tahu DKI. Bisa. Bahkan ya nanti aja. Bahkan mungkin harus dipakai karena mereka yang nyetempel. Kalau masuk, oh ini bukan Excel saya, harus ulang lagi. Ya kan? Nah, buat saya semua orang harus mulai dari sabuk putih. Semua orang harus mulai dari sabuk putih dan harus mengalami pengalaman untuk sampai dimanapun kita mau bekerja. Ya. Berapa lama dan berapa lama itu relatif. Ya, untuk sampai ke tingkatan master itu buat saya relatif. Saya tidak pernah menggunakan tahun. Nantilah kita bisa diskusikan lebih jauh masalah itu. Lagi contoh Renzo Piano juga Kansai International Airport, ya, area reklamasi. Kansai itu adalah teluk direklamasi. Mungkin pada saat pengolahan lahan Renzo Piano jalan-jalan naik helikopter atau naik kapal atau apa, dan kemudian melihat ombak, tiba-tiba dia lagi-lagi bikin sret gitu ya, ombak itu harus jadi atapnya airport. Wes, sret jadi kirimin voice berapa? 100.000 itu 100.000 mas. Konsep desain. Oh, total kontraknya dia bukan 100.000 ya. Ini invoice pertama. Cuman modal itu tok. Hanya dengan modal itu tok, engineer sudah bisa bekerja. Nah, itu masalahnya. Enaknya arsitek itu gitu. Ya. Sehingga bentangan, ya kalau dia ngomong sret-sret itu kan bentangannya ini ratusan meter ini, itu. Sehingga kalau diberikan kepada arsitek, kepada engineer, maka akan jadi masalah di sini, di area ini mengkondisikannya bagaimana. Sementara ini kurang lebih tingginya 3 lantai, ya kan? Nah, maka dibuatlah beberapa skenario. Skenarionya adalah menyemburkan. Di sini ada nozzle besar, semburan jetnya ke atas. Nah, ini mengandung konsep yang disebut sebagai efek Wanda. Efek Wanda itu belajarnya di tingkat berapa? Kalau di TF Telkom udah nggak ada lagi. Hah? Nggak ada ya? Mekanika fluida? Mekanika fluida itu pasti belajar Wanda efek. Itu adalah efek yang kalau ada atap, ya, kalau ada semburan udara dingin, jet ya, semburan udara dingin yang berada di bawah atap, maka efek Wanda mengatakan semburan itu akan menempel di atap itu. Terus sampai suatu saat dia akan jatuh. Udara dingin ya? Udara dingin. Harus dingin, Pak. Harus dingin. Kalau nggak dingin bukan Wanda, nanti dia nggak nempel. apapun kondisi suhu atapnya. Apapun kondisi. Ya harus relatif lebih panas ya sini. Ya, relatif lebih panas. Nah, dia akan menempel karena selama dia menempel dia ada prosesi transfer, tambah lama dia tambah panas, nggak bisa nempel lagi, boom dia jatuh. Pertanyaannya, ketika dia jatuh, suhunya berapa dan kecepatannya berapa? Kalau di semburan sini di awalnya di jet sini kecepatannya tinggi, suhunya dingin, 12 atau 13, ya kan? Kalau dia jatuh pada saat suhunya 15, tapi kecepatannya masih 0,5 misalnya, masuk angin semuanya. Ya. Jadi harus ada pertimbangan itu, dan itu semua dihitung.
Sama ini, harus ada yang merumuskan berapa lengkungnya, panjang aliran menempel sebelum jatuh, ini semua harus dirumuskan. Ini adalah proyek Arup. Jadi yang mengumpulkan pertanyaan seperti ini dan menghitungnya ya para engineer dari Arup. Itu contoh berikutnya adalah ini, National Library Building. Saya selalu sering kali mencontohkan ini karena ini zaman saya masih sabuk putih. Ada yang sudah pernah ke sana? Mbak Lala? National Library Building Singapura? Sudah. Di void-nya, di plazanya itu. Ya, di plazanya itu. Waktu itu ini tahun 99-2000, masih dalam kompetisi. Arsiteknya Ken Yang. Ada pertanyaan dengan dua skema tentang, jadi di lantai dasar itu ada void public space, tingginya 2 lantai ya atau 3 lantai, yang tempat orang beraktivitas. Jadi orang kalau datang atau habis minjem buku, dia duduk di situ nyantai gitu. Pertanyaannya, ini mau ditutup pakai AC atau mau dibuka? Kalau dibuka, nyaman nggak? Maka ditanyakanlah pertanyaan ini ke tim dosen NUS, ya kan? Dari Pak Lam Kipo, terus siapa lagi? Pak Wong belum datang. Itu Pak Wong belum pulang. Ada David Chong, ada Chandra Sekar. Itu guru-guru saya di sana. Oh, ternyata buat menghitung ini perlu computational fluid dynamics, perlu CFD. Dicarilah dari profesornya, nggak ada, dari dosen-dosen yang lain nggak ada, mahasiswa PhD nggak ada. Ditemukanlah ini satu mahasiswa master menggunakan CFD. Wah, saya dipanggil untuk melakukan perhitungan itu. Jadi ini project berbayar saya yang pertama. Dibayarnya $350. Alhamdulillah. Benar ya deh, 350 ya? Ya kan. Kayaknya $350. Itu level tagihan sabuk putih. Tahun 99-2000. Ya. Itu yang saya hasilkan. Dan di sini Anda lihat, zaman itu Profesor Fanger belum punya data, belum sampai ke tropik. Profesor Fanger itu mbahnya thermal comfort. Beliau menyusun teori kenyamanan thermal hanya berdasarkan data di negara 4 musim. Ke sini, ke area tropik belum. Nah, ini kalau dihitung berdasarkan PMV yang kayak gini nilainya, ini hangat menjelang panas ini. Hangat menjelang panas. Waktu itu saya berdasarkan literatur yang saya cari, rekomendasi saya adalah nyaman, Pak. Wih, anak master ngomong kayak gitu. Ini nyaman. Ya, alhamdulillah itu yang dipakai, itu yang diterima. Waktu saya, jadi ini tahun 2000, tahun 2008 saya bekerja di Arup, Singapura. Salah satu hal pertama yang saya cari adalah buka arsip National Library, laporan saya masih ada nggak? Ternyata masih ada laporan saya yang saya buat di NUS, ternyata disimpan oleh Arup. Dan waktu meeting dengan klien di NLB itu termasuk yang ini perhitungannya bagus. Wah, saya alhamdulillah. Baik. Bagaimana merancang kinerja? Ini kata kunci yang kita harus pahami.
dan yakini dan praktekkan bersama. Kinerja tidak turun dari langit. Bangunan kita nyaman itu hampir tidak pernah by design. Tak pernah. Bangunannya beroperasi. Wih, nyaman ya Pak ya. Oh, alhamdulillah, accidentally. By accident dia nyaman. Ini harus kita ubah. Bahwa bangunan itu harus nyaman. Ini saya melihat tidak ada ke arah sana. Ini maksudnya gini, kita ini yang buildingnya belum hatam ya, udah tiba-tiba meloncat isunya sekarang adalah smart city. Ya ini kan kalau saya sih terus terang penganut mazhab bottom up ya. Kalau urban level performance itu sangat ditentukan oleh perintilan kecilnya. Kita janganlah bicara smart city atau urban comfort atau urban energy kalau ya optimasinya kan harus dilakukan dalam level building, betul nggak? Jadi jangan isunya tiba-tiba meloncat.